Bersama Yesus ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, sama-sama kembali. Kamu terlebih besar, aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan menolongku. Yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang selalu meluluhkan kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, aku terlebih besar.
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sebentar kami akan sharing firman-Mu, Wali Roh Kudus. Kau pakai kami semua untuk mengerti kebenaran-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan yang mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau campur tangan. Terima kasih, hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak-bapak. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Kalau saya biasa di luar, sama kayak Pak Sugi ya. Biasa di mana pasti di proyek ya. Ini luar biasa ya, kalau puji Tuhan. Iya. Ya. Kayaknya sih iya sih. Iya, benar. Bener ya? Enggak, takut lupa gitu. Tadi udah Kalau lupa berarti kagak dari bengkel tadi udah diinget-inget, takutnya di lampu merah kan takut lupa. Gitu. kalau nggak salah gitu, kalau nggak salah. Iya. Alah. Bilang lagi. Bilang Tuhan mana? Mendahulukan orang lain ya. Ya. Jadi sharing kita pada malam hari ini mendahulukan orang lain. Nah, yang kita akan sharingkan ini mendahulukan orang lain. Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Nah, itu kan dengan temanya kan ayatnya itu tuh ya. Iya. Udah ketemu semua? Puji Tuhan, saya bacakan buat bapak-bapak sekalian dan saudara-saudara. Filipi 2 ayat 3 sampai 4, demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Katakan lebih utama. Lebih utama. Amin. Daripada dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Nah, jadi di sini Rasul Paulus ini konteksnya di sini sebenarnya ini kita ini menjadi teladan ya Tuhan kita Yesus Kristus yang apa? Rela berkorban demi pelanggaran kita datang ke dunia untuk tujuannya untuk menebus dosa-dosa manusia ya kan. Nah, jadi konteksnya itu di 2 Korintus 5 ayat 21. Coba kita buka di 2 Korintus 5 ayat 21. Coba Bapak yang di sebelah saya tolong dibacakan. 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Ya kan? Nah, sebenarnya mengutamakan kepentingan orang lain, ya Yesus sendiri udah menjadi teladan sebelum dia menebus dosa-dosa manusia, karena cuman satu figur lah Tuhan Yesus itu, ya karena dia bisa rela berkorban itu karena bukan kewajiban Tuhan sebenarnya, bukan apa? Di sini ditulis Yesus tidak punya kewajiban turun ke dunia dan mati di kayu salib.
nggak ada kewajibannya, karena kehendaknya aja kan yang terjadi, bahwa dia melihat dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita nih. Makanya dia rela berkorban. Jadi dia mengosongkan diri sebagai manusia. Apa Pak Gem? Bahasa itunya Pak Gem? Ibraninya apa, bahasa apanya tuh mengosongkan diri? Kenosis, ya, itu dia kenosis ya. Ya, jadi dia rela berkorban, dia nggak mementingkan diri sendiri, dia rela berkorban untuk kita semua, untuk kita ditebus dan menjadi anak-anaknya. Jadi gini, kalau sikap manusia tuh kalau mementingkan diri sendiri pasti ada yang dikorbankan. Kayak di dalam rumah tangga, suami mementingkan diri sendiri, kalau nggak anak yang dikorbankan istri. Ya sebaliknya begitu, istri mementingkan diri sendiri, pasti ada yang dikorbankan, suami atau anak gitu kan. Misalnya, gue nih mestinya nih jadwal gue bebenah nih hari ini gitu, nyuci piring gitu kan. Tapi males lah, udah mementingkan di sini, mendingan gue nonton YouTube. Yoni, cuci piring. Nah, itu kan ada yang dikorbankan, anak yang dikorbankan untuk kepentingan saya misalnya. Nah, karena Yesus Tuhan kita tuh belas kasihannya itu luar biasa, sampai dia mau mengorbankan nyawanya di kayu salib dan mati, ya kan? Nah itu kan demi kita semua, dan dia bisa mengesampingkan kepentingan dirinya sendiri dan mementingkan kepentingan kita sebagai umat manusia, ditebus dosanya melalui pelanggaran kita. Ya, jadi yang kita sharingkan pada malam hari ini, mendahulukan orang lain itu sebuah tantangan atau panggilan. Gitu. Mendahulukan orang lain berat sih sebenarnya, kan mendahulukan orang lain. Misalnya kita mau makan nih, kita mau makan udah ada makanan, terus ada orang yang mau minta makanan. Nah, seharusnya kan kita mesti berani berkorban kan buat ngasih dia, sedangkan kita lapar. Tapi kalau menurut teladannya Yesus, kita kan mesti melakukan itu. Jadi rela berkorban lah. Nah, dasarnya rela berkorban itu kan kita mesti punya belas kasihan. Kalau kita nggak mendasari ada kasih atau belas kasihan, ya sebodoh teing jatuhnya ya. Bodo amat lah, lu mau makan kayak enggak, kayak yang penting gua mau makan sama rendang, lu udahlah terserah lu nggak ada udah gitu kan. Nah, di situ kan sebagai murid Yesus nih, kita nih teladannya Yesus, ya kita mesti berani gitu rela berkorban. Mengutamakan orang lain, jangan mementingkan diri sendiri atau mengorbankan orang lain lah. Timbal baliknya begitu. Belajar dari pengorbanan Yesus, mendahulukan orang lain sebuah tantangan atau panggilan. Nah, kita sharingkan pada malam hari ini. Jadi menurut hambanya yang di sebelah saya, coba kasih masukan untuk sharing kita pada malam hari ini. Mendahulukan orang lain, mementingkan orang lain, mengesampingkan kepentingan diri sendiri, itu sebuah tantangan atau panggilan. Menurut saya itu panggilan. Soalnya kalau tantangan, tantangan itu seperti ini loh. Kalau misalnya nih, contohnya kita olahraga balap lari lah. Nah, kita harus mendahului ya, orang. Ya. Nah, itu tantangan. Karena mau menang. Gitu. Tapi kalau panggilan itu karena itu dengan kasih. Contohnya seperti ini. Kita yang Pak Eng bilang tadi di dalam keluarga contohnya. Itu salah satu kasih juga kan. Tadi Pak Eng bilang gua kalau cuci piring mendingan gua ke sana, gue korbankan, ada yang mau dikorbankan, ya, berarti keluarga toh, ya. Seperti anaknya suruh cuci piring gitu. Ya. Nah, kalau panggilan itu sebaliknya gini, contohnya, misalnya kita itu kan mementingkan diri sendiri kan tadi, menurut Pak Eng. Ya. Nah, tapi kalau untuk panggilan untuk mengutamakan orang lain, contohnya seperti ini.
dari keluarga. Misalnya kita ini pas-pasan buat beli ini, ada misalnya buat beli ini buat beli ini, tapi di satu sisi anak atau istri ini perlu. Contohnya anak mau sekolah. Nah, kalau ini mah di dalam keluarga dalam dah. keluarga kan, Ya. kita contoh dalam keluarga. Tadi kan Pak Ya, ceritanya dalam di dalam keluarga. keluarga. Jadi saya contohin lagi Ya. di dalam keluarga kan gitu. Kalau kita ada uang misalnya, pas-pasan nih kita mau beli sesuatu, tapi di satu sisi lagi anak lebih perlu. Contohnya buat sekolah atau di istri buat beli peralatan dapur lah, contohnya gitu. Nah itu kita utamakan yang itu. Kalau saya mengutamakannya itu, gitu. Nah kalau kita utamakan yang sesuatu yang kita inginkan, itu kan kepentingan diri kita sendiri. Kalau misalnya kita utamakan yang ini, yang contohnya anak saya atau istri saya, kita utamakan itu dulu, gitu. Nah itu salah satunya kita mengutamakan itu di dalam keluarga. Nah, tapi kalau di Kehidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari di luar, kasih itu apa? Panggilan sebenarnya, bukan kalau tantangan apa panggilan itu berbedanya gini. Kalau tantangan itu biasanya pengen kepuji orang. Kalau orang benteng bilang pengen dialem orang, pengen kesohor. iya pengen kesohor gitu. Tapi kalau panggilan itu dengan dari hati. Nah dari hati itu pun kita nggak misalnya kayak seperti tadi, sedangkan perut gua lapar, dia nih minta gua, kalau gua kasih gua lapar gitu kan gitu. Ya. Tetap kita misalnya kita ada sedikit kita pasti kita dapat, dia dapat, contohnya gitu. Tapi kalau misalnya kalau cuma sedikit orang ini minta, perut kita ini kepepet juga lapar gitu, tetap kita ambil, tapi kita ada rasa belas kasihan sama orang itu, gitu. Gitu. Dasarnya belas kasihan lah ya. Iya, belas kasihan. Punya belas kasihan. Ya, kita punya belas kasihan itu didasari dengan kasih. Kasih ya. Itu aja sih menurut saya, Pak. Kalau namanya kita di dalam Yesus nih, emang teman-teman tongkrongan saya semuanya udah Kristen, tapi ada yang peduli, ada yang biasa. Kalau saya orangnya nggak enakan Pak Gem, terus terang. Weh, lu berapa? Oh yaudah gue segini. Lu berapa? Satunya kan ditanya, gue ikut Eeng aja. Tuh. Ada yang begitu Pak Gem. Ntar yang satu ditanya, sama gue ikut Eeng aja katanya. Jadi patokannya saya. Misalnya saya nabur ke dia di 100.000, dia orang kan, ya Pak Miko, selamat malam. Nah, dia orang kan ngikut saya nih, ya udah 100.000. Tapi nggak gitu juga. Dia lihat, ikut Eng aja, tapi ada pertimbangan. Kalau wah si Eng ngasih 100.000 nih, udah, gue 50.000 aja dah. Nah, kan di situ kan sebenarnya kalau kenal Tuhan Yesus itu kita diajarkan adalah dasarnya kasih. Tapi kasih ini apakah otomatis udah ada merangkul belas kasihan gitu? Kalau menurut Pak Gem gimana nih masukannya? Kalau konteksnya kayak begitu ya sebenarnya respon ya. Respon dari orang aja, dari orangnya. Ya kalau kasih itu bekerja, atau kalau dia terbiasa sudah memang hidup dalam kasih, ya apa ya, kalau dia kasih udah, kalau dia bilang ya udah kayak payeng aja, artinya tuh udah nggak ada tawar menawar, respon langsung lah gitu, langsung gitu. Nah tapi kalau orang bukan nggak punya kasih tapi dia belum terbiasa, belum terbiasa begitulah. Yang belum terbiasa itu mungkin karena ya itu tadi bahwa dia mungkin nggak punya kepedulian, ada pedulinya gitu, tapi cuman dia gitu, cuman perasaan aja gitu, ikut-ikut lah ya. Ya di pikiran, di perasaan, tapi tindakannya nggak ada. Nah bisa aja seperti itu ketika dia diperhadapkan seperti itu ya dia
apa ya? Kalau saya tuh ya lihat respon dia aja. Kalau respon misalnya tadi dia bilang kayak koeng aja, tapi tiba-tiba di tengah jalan mungkin dia sadar, wah nggak bisa nih. Dia bilang ya udah segini aja. Tapi kalau dia lakukan itu dengan ketidakjujuran, ketidaktulusan, ya jelas itu salah. Menurut saya salah. Salah ya, dasarnya kembali kepada tadi itu satu. Ini udah Kristen nih, ceritanya udah Kristen. Udah, Kristen udah. Dia tahu kasih. Iya, udah dibaptis sudah. Tapi dia nggak pernah praktekkan itu dalam hidupnya. Dia nggak pernah hidup di lingkungan yang membiasakan dia untuk itu, atau misalnya di gereja dia atau apa gitu, dilatih untuk belajar memberi segala macam, respon terhadap misalnya orang susah atau respon terhadap apa gitu. Mungkin dia nggak terlatih di situ, itu satu. Yang kedua ya bisa jadi bahwa ya itu tadi Kristennya itu ya dia kasihnya itu apa ya, kasihnya mungkin kasihnya lemah lah gitu, kasihnya nggak terlalu. Ada orang kalau orang tuh dikuasai sama kasih itu langsung aja dikuasai kasih itu artinya begini, bahwa dia tahu, dia mengerti, dia sadar bahwa kita memberi, kita menolong itu adalah hal yang apa ya, hal yang baik. Bukan hanya baik, tapi itu hal yang utama yang diajarkan Tuhan. Bagaimana kita peduli kepada sesama kita, kepada saudara kita, misalnya dia lagi dalam kesusahan gitu. Kayak misalnya Pak Tommy nih, wah gue mesti bertindak nih lewat belas kasihan gue nih gitu. Tapi ada orang yang berlawanan dari itu, misalnya mau bertindak, mau mengikut apa, mau berbelas kasihan tapi mikir dulu gitu panjang. Ah enggak lah. Misalnya di dalam komsel kita ada istilahnya, nggak jauh-jauh di dalam komsel dah, itu ada gitu yang pribadinya seperti itu, ya kan? Nah, tindakan kita sebagai komunitas kita di sini gimana gitu istilahnya? Kalau saya gini ya, kata Pak Ori kan dilatih. Saya itu kalau melakukan itu saya nggak mikir A, B, C, D. Tapi apa yang saya digerakin saya akan saya latih. Apapun bukan berapa banyak yang orang punya, tapi berapa banyak yang kita punya gitu. Bukan yang orang misalnya contohnya kayak A 1 juta, A, B 500.000, C 300.000. Tapi saya nggak gitu. Tapi apa yang saya punya digerakin ya saya beli. Walaupun saya 50.000 atau 30.000. Tapi saya praktek kasih nggak diukur dari nilai nominal ya. Tapi itu dilatih dengan apa yang kita punya. Contohnya kita, kalau kita nggak, semua orang nggak bisa instan, harus berakar dulu, nggak langsung berbuah. Saya contoh, saya tahu tuh 1 daun saya tanam, 1 tahun saya tanam. Itu setiap hari saya praktekin. Saya perhatiin, saya pupuk, saya siram. Ada yang beranak 1, ada yang beranak 2, yang beranak 3. Itu langsung berbentuk karakter pohon itu. Itu dari 1 daun. Kalau misalnya pohonnya gede, dia langsung beranak itu. Nggak proses dari akar lagi, langsung beranak ya. Kalau 1 daun itu beranak, berakar dulu. Kehidupan rohani kita harus berakar dulu, nggak bisa langsung berbuah gitu. Kalau kita nggak berakar dulu, itu nggak bisa seperti instan kita makan. Contohnya makan apa ya gitu ya? Cabai langsung rasa pedas. Kalau proses dalam kehidupan rohani itu nggak ada yang begitu. Kita harus berakar dulu, baru bertumbuh. Habis bertumbuh baru berbuah. Berarti garis besarnya melakukan dulu lah, bertindak, terus menjadi contoh ya. Nah. Mendahului orang lain itu adalah identitas atau budaya kerajaan Allah atau budaya kita yang sudah percaya Tuhan. Nah, jadi kalau kita tahu contohnya, oh ini budaya saya, ini kehidupan saya. Ya kalau hidup dalam kasih itu adalah kehidupan. Nah, ini kehidupan saya gitu kan. Jadi sehingga kita bisa melakukan itu. Ya. Kalau hanya panggilan, kadang-kadang saya nggak terpanggil di situ. Panggilan saya itu bukan mendahului orang lain. Tapi kadang panggilan saya itu hanya ya melayani di bagian belakang. Banyak yang bilang begitu. Karunia saya bukan mengasihi orang lain, bukan memberi. Karunia saya bukan tampil di depan. Karunia saya hanya di belakang layar gitu kan.
Tapi kalau ini semua masalah mendahului atau mementingkan kepentingan orang lain atau kerendahan hati ini adalah budaya atau karakter kita, identitas kita sebagai orang percaya, sebagai warga kerajaan Allah. Ya, jadi kita punya warga, kita punya kerajaan, kita punya bangsa atau yang dimaksud sekarang itu bangsa. Tapi dalam setiap bangsa itu, dalam setiap kerajaan itu dia punya budaya sendiri, dia punya pemerintah sendiri. Lah ini Tuhan Yesus telah memberikan contoh bagi kita bahwa mendahului orang lain itu adalah suatu karakter atau suatu budaya yang harus kita lakukan gitu. Dia sudah memberi teladan bagi kita supaya kita, kenapa Tuhan Yesus mengorbankan dan dia mendahului kita sehingga dia rela mati atau dia berkorban buat kita, karena kita di dalam kita dalam keadaan urgent, kita dalam keadaan dosa, kita dalam keadaan mati. Kalau dia nggak datang, kita mati. Makanya dia mendahului kita supaya kita hidup. Nah, jadi kita harus memikirkan hal itu. Jangan bilang begini, jangan sampai ada pola pikir begini, mendahului orang lain itu ya nggak usah pikir diri sendirilah, yang penting orang lain aja. Enggak, kita harus lihat situasi dan lihat keadaan itu. Contohnya begini, kita tahu teman kita, kita tahu teman kita perlu bantuan, perlu ditolong, tapi karena kita malas atau karena kita ngapain lah nanti, contohnya orang ini butuh sekali ditolong, kita udah tahu, udah mengerti gitu loh. Dalam keadaan susah, dalam keadaan perlu bantuan, kita ngerti. Seperti Tuhan dia ngerti itu, tapi nanti untuk bulan depan saya pakai apa gitu kan? Untuk bulan depan saya lah itu seperti itu, jangan ada itu yang itu mementingkan diri sendiri. Dan di situ lagi tadi dikatakan yang di Filipi itu jangan mencari puji-pujian ya, nggak apa-apa saya bantu supaya saya juga dianggap berjasa dan lain sebagainya, enggak. Jadi untuk mendahulukan orang lain itu adalah ketika kita melihat keadaan orang lain membutuhkan membutuhkan pertolongan, bantuan atau perlu ditolong, lah di situ kita harus merelakan atau kita harus berkorban, mengorbankan diri kita, kepentingan kita pun kita korbankan untuk supaya dia tertolong dengan masalah atau keadaan yang sedang dialami. Jadi kita juga harus berhikmat dalam hal ini. Nah, jadi itu seperti yang Tuhan Yesus tolong. Enggak mungkin dia hanya dia tahu kita udah dalam keadaan dosa, sehingga caranya dia harus datang. Caranya dia harus merelakan, dia harus mementingkan kita. Dia nggak mementingkan dirinya sendiri, dia nggak mementingkan tahtanya sebagai Tuhan yang setara dengan Allah. Dia nggak mementingkan itu. Dia mau supaya kita hidup, gitu. Ya, begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita mau supaya teman-teman kita ini hidup, supaya mengenal Tuhan, supaya mereka mengalami kasih Tuhan. Kita udah tahu tuh saudara-saudara seiman kita atau dalam komunitas kita udah tahu dia menderita, dia susah. Tapi kita mampu melakukan itu. Tapi demi kepentingan kita, nggak apa-apa lah, lebih daripada saya kasih dia, lebih baik saya makan bakso yang enak di Jogja atau di mana. Lebih baik saya jalan-jalan, uangnya saya pakai jalan-jalan buat senang-senang. Nah itu di situ kita salah di sana. Mungkin seperti itu yang dimaksud itu mendahului orang lain. Jangan ada kita lihat orang dia nggak mementingkan dirinya sendiri juga, siapa-apa ditolong, dilepaskan semua juga, bukan masalah itu. Tapi kita juga harus bijak berhikmah di sana. Itu maksudnya tadi. Jadi ya seperti yang dibahas tadi, kita melatih diri kita untuk mengasihi, untuk punya kasih itu. Kalau kita udah punya kasih, saya percaya kita punya kerendahan hati dan pasti kita juga mendahului orang lain. Kita mesti menjadi contoh juga dari ayat ini, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Karena emang Tuhan Yesus emang dahsyat gitu kan, pengorbanannya itu udah nggak bisa dibilang gimana-gimana gitu ya. Pengorbanan yang tulus,
sampai dosa seluruh dunia kan itu kan. Nah, jadi kan kita di sini sebagai pria juga nggak usah jauh-jauh lah, di dalam keluarga kita aja lah. Bagaimana caranya di dalam keluarga ada hal-hal kecil kita bisa menjadi pembawa damai gitu ya. Kita sebagai kepala keluarga, kita ingat teladan Tuhan Yesus, di mana kita berada, ya semua juga teladan Yesus yang membawa pendamaian gitu kan. Itu. Jadi untuk sharing kita malam hari ini, ya mementingkan orang lain, mendahulukan orang lain dari kepentingan diri sendiri, ya berarti kan itu bukan hanya panggilan aja ya, karena itu udah karakter lah ya, karakter budaya kerajaan surga, lewat kasih, lewat belas kasihan, dan kita bisa mengesampingkan kepentingan diri kita sendiri ya. Kita dari dulu, misalnya saya dari dulu belajar PMP, Pendidikan Moral Pancasila, di SMP, di SMA, di SD. Ini kok Ya, kopi. Pendidikan Moral Oh, Pancasila. kopi, teduh, biar kagak ngantuk. Kita kan belajar di situ sama, jadi diajarkan tentang bagaimana kita mendahulukan orang lain, bagaimana kita menghormati orang lain. Contoh, Satuan. kita lagi naik kereta nih, kita lagi duduk enak, tiba-tiba ada ibu-ibu hamil, Iya. atau Lansia. kakek lansia. Nah, di situ nanti respon kamu bagaimana? Ya. Kamu mau kasih dia Dia duduk, kita berdiri. atau kamu bertahan aja, cuek aja gitu. Cuek aja. Nah, di situ kan kita juga belajar, saya pribadi belajar bahwa ya mendahulukan orang lain itu yang model-model begitu. Jadi ketika ada orang susah, ada orang membutuhkan. Nah, itu kan tergantung. Kalau kita sebagai Kristen tuh apa ya, nggak usah mesti diajarin lah. Karena kasih itu kan sudah ada di dalam kita kan. Tinggal kita respon kita, tindakan kita itu yang paling penting. Nah, orang di luar juga mereka belajar gitu. Tadi saya bilang belajar PMP itu bukan hanya cuma saya doang gitu, yang lain juga, yang agama lain juga belajar sama gitu. Bagaimana mendahulukan orang lain. Tapi kalahnya itu di responnya. Ada orang yang responnya cepat gitu, karena waktu dia lihat begitu terus kebelas kasihannya muncul. Ada orang yang malah bodoh amat gitu. Bodoh amat. Biarin aja. Apakah itu tantangan atau panggilan seperti itu? Kalau menurut saya itu ada tahapannya gitu. Kalau menurut saya pribadi. Jadi semua arahnya itu akan menjadi panggilan karena kita itu terpanggil, pada akhirnya kita harus terpanggil punya karakter seperti Kristus. Kita pada akhirnya terpanggil punya budaya, punya karakter seperti Kristus. Itu tujuannya ke situ. Tapi untuk menuju ke situ tuh nggak serta-merta langsung ke sana. Seperti cabai, kita makan langsung pedas nggak bisa, harus prosesnya. Kalau konteksnya tentang tantangan atau panggilan itu menurut aku, awal itu semua itu akan menjadi sebuah tantangan. Contoh, bener kata Pak Sugi, tantangan itu apa ya? Kadang bisa maju, bisa mundur gitu. Jadi karena itu tantangan, jadi belum jadi budaya kita, belum jadi karakter kita. Ketika ada masalah itu kita ragu atau maju atau mundur itu tantangan. Jadi contoh misalkan yang simpelnya lah, seperti Pak Agem kasih contoh, ini yang simpel. Kita cari contoh yang simpel, nggak usah yang ribet-ribet. Misalkan di KRL, kita tahu tuh, kita dapat tempat duduk, tahu-tahu ada orang tua atau siapapun lah, yang ya harusnya orang tua lah ya, yang berhak duduk di kursi kita. Kalau kita awalnya pasti akan menjadi tantangan, karena mungkin kita belum terbiasa untuk kita itu mendahulukan orang lain, akan menjadi tantangan. Kasih nggak ya? Pasti agak bergejolak gitu tantangan. Kasih nggak ya?
Kalau tak kasih, wah saya capek saya begini. Kalau enggak, kasihan juga. Itu tantangan tuh. Hampir sama seperti apa kata dari Bang Latif, cuman agak sedikit beda di sedikit. Jadi kan hampir sama. Kalau dari tadi pertanyaannya kan apa mengutamakan orang itu tantangan atau panggilan, gitu kan? Mungkin kalau dari sharing semuanya sini apa dari Pak Sugi, dari Pak Ori, dari Pak Topi, Kak Agus, Bang Latif, yang bisa saya simpulkan tuh sebenarnya mendahulukan orang lain itu berawal dari panggilan dulu kalau kata saya. Dari panggilan dulu. Berarti ini terbalik nih. Kalau saya ya, kalau kata hampir sama. Dengar dulu. Dengar dulu. Jadi apa untuk kita mengutamakan orang lain kan, kalau tadi kan katanya kan perlu dilatih dulu kan. Mengambil langkah pertama itu kan tantangannya kan. Pertama kali melakukan itu kan tantangan. Tapi kan nggak mungkin seujug apa tiba-tiba pengen mendahulukan orang lain, nggak begitu. Pasti kan ada panggilan dulu nih. Harus belajar mendahulukan orang lain. Dan makanya berawal dari panggilan dulu. Dari panggilan itulah baru ke tantangan, melakukan pertama kali. Nah, kayak gitu. Nanti nah, yang panggilan apa tantangan? Orang gua jadi comot. Ya makanya itu kan pertanyaannya kan begitu, tapi kan dari sharing semuanya kan saya dapat ngambil kesimpulannya seperti itu. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba sekonyong-konyong tiba-tiba pengen mau mendahulukan orang lah, pasti nggak begitu, pasti kan ada panggilan dulu dong untuk ayo kita belajar mendahulukan orang lain. Ya seperti inilah kita berkumpul kan untuk kita belajar. Itu kan berarti kan dapat panggilan dulu nih sama Tuhan, diketuk dulu hatinya gitu kan. Untuk ayo belajar mendahulukan orang lain. Nah, udah dapat panggilan itu barulah kita belajar melakukannya. Nah, tantangan pertama ya seperti tadi itu. Contoh kayak misalkan saya tipikalnya orang juga mungkin agak canggung ya. Kayak itu tadi di kereta gitu kan, contohnya di kereta. Ada orang mungkin perlu tempat duduk gitu. Untuk melakukan hal itu kadang-kadang tuh saya merasa kayak gue terlalu bukan terlalu sok gitu, sok paling bener, sok paling gentle gitu loh. Kadang terbersit pikir kayak gitu kayak pengen kasih nih cuman kayaknya malu gitu dilihat orang lain. Wah, itu emang dia tuh emang gentle banget orangnya, emang dia tuh keren kayak gitu. Jadi hal-hal mungkin contoh kayak gitulah. Jadi mungkin membuat kita tuh jadi enggan, agak sungkan untuk menolong atau dalam hal lain misalkan kayak contoh yang sederhana aja kayak kita di Indomaret buka pintu, ada orang mau masuk kita tahan pintunya gitu kan. Itu kan juga salah satu bentuk kayak mendahulukan orang lain gitu kan untuk ini. Tapi kan ada juga orang yang kayak, lu apa sih bergaya banget megang nahanin pintu, dia kan juga bisa buka sendiri. Kadang kan kayak gitu. Ada orang yang kayak gitu kan, dan kadang hal itu bisa membuat orangnya juga kayak malu gitu loh. Jadi tantangan juga kayak gitu. Jadi ya dari hal-hal seperti itulah, dari awalnya ragu-ragu, awalnya malu, awalnya mungkin nggak berani, akhirnya sampai satu saat memberanikan diri gitu kan untuk melakukan hal itu. Nah, itu tantangannya. Setelah itu ya udah seperti tadi kata Bang Latif, sama tantangan demi tantangan, latihan sampai jadi karakter, suatu kebiasaan untuk kita mendorong orang lain. Kalau saya pribadi itu mencontohkan diri saya yang menjadikan teladan untuk orang lain.